hari ini melakukan pertemuan kelompok setiap bulannya rutin ya Bu ya? Iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan stunting ya Bu ya. Apa itu konsep diri, kemudian pengertian stunting, penyebab, dampak, dan bagaimana cara pencegahan dan penanganan stunting. Kita akan pelajari lebih jauh ya Bu ya. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pertemuan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu-ibu. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan stunting ya Bu ya. Mungkin kita tahu ya, untuk menciptakan anak yang cerdas sebagai generasi penerus ya Bu ya, tentu membutuhkan dukungan baik itu dalam diri kita pribadi maupun lingkungan kita sekitar. Jadi untuk menyiapkan generasi penerus yang baik, generasi yang cerdas, generasi yang pintar, tentu mempunyai usaha pada diri kita masing-masing maupun lingkungan yang mendukung ya Bu ya. Jadi apa harapan Ibu untuk anak-anak Ibu ke depan? Gimana Bu? Sukses ya Bu ya? Menyiapkan langkah-langkah yang kita harus ambil, salah satunya yaitu dalam lingkungan pemenuhan gizi yang tinggi ya Bu ya. Salah satunya menyekolahkan anak ya kan, agar pendidikannya lebih baik dari kita ya Bu ya. Itu. Jadi di sini mungkin salah satunya itu harapan Ibu. Tapi kita lihat juga faktor yang menyebabkan anak-anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pandai ya Bu ya. Jadi permasalahan di sini yang kita akan bahas setelah kita mengetahui konsep dan keinginan pribadi bahwa anak kita harus menjadi generasi penerus yang baik, yang cerdas, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi permasalahan stunting di sini Ibu mungkin sudah pernah dengar Bu ya, permasalahan stunting ini Bu. Apa itu pengertian stunting ya Bu? Stunting itu kurang gizi ya Bu ya. Itu suatu keadaan di mana kondisi gagal tumbuh ya Bu ya. Anak yang di bawah usia 5 tahun karena kekurangan gizi yang kronis dan kemudian infeksi yang terus menerus ya Bu ya selama 1000 hari pertama kehamilan. Itu. Jadi setelah kita tahu itu pengertian stunting ini, pernah kita lihat kondisi anak yang tumbuh stunting di lingkungan masyarakat kita Bu? Pernah ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu lihat secara langsung Bu? Kalau lihat anak yang mengalami gizi buruk ya Bu? Badannya kecil, perut yang kunci. Jadi pernah kita lihat Bu ya, anak yang stunting itu kondisi badannya yang tumbuh kurang tinggi gimana ya Bu? Umurnya tinggi apa Badannya kecil ya Bu ya. Kita lihat contoh ya Bu ya. Ini Bu, kita ukur badannya Bu ya. Nangis Bu ya. Ini 112 ya Bu ya. 112 Bu. Ini
kondisi stunting ini Bu ya, kadang usia anak yang di bawah 5 tahun itu kadang tinggi badannya itu agak kurang ya Bu ya, agak kurang semasa usianya, usianya itu kan. Mungkin kondisi tinggi badan inilah menyebabkan apa kekurangan gizi, baik itu kelengkapan imunisasinya Bu ya, pola kehidupannya ya Bu ya. Nah, setelah kita mengetahui itu apa itu stunting, ibu-ibu tahu apa itu penyebab stunting itu Bu? Kurang gizi. Kurang gizi. Tidak imunisasi. Tidak imunisasi ya. Penyakit berulang-ulang. Penyakit berulang. Oke. Di sini Bu. Jadi penyebab stunting di sini ada dua ya Bu ya. Penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsung itu termasuklah kurang gizi, tidak imunisasi, bahkan imunisasinya kurang ya Bu ya. Kemudian penyakit yang berulang Bu, misalnya penyakit yang terus-menerus menghantui anak itu ya Bu ya. Itu sebagai dampak langsung terhadap pertumbuhan anak itu ya Bu ya. Nah, sedangkan penyebab tidak langsung yaitu faktor lingkungan Bu ya, kurang perilaku kebersihan kurang, BAB sembarangan ya. Kemudian kurangnya rangsang stimulasi, baik itu dari 1000 hari pertama kehamilan ya Bu ya. Itu sejak 1000 hari pertama kehamilan itu bayinya kurang diberi rangsangan stimulasi, itu sebagai salah satu penyebab ya Bu ya. Anak itu itu setelah kita tahu penyebab stunting itu, kemudian apa dampak dari stunting itu? Yang kita tadi baru laksanakannya seperti tinggi badannya, gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Nah, jadi bagaimana untuk gagal tumbuh itu kan pertumbuhannya itu kan terhambat ya Bu ya. Pada usia 5 tahun tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Kemudian gagal kembang itu dia akhirnya kurang ya, dalam penyerapan pengetahuan otaknya tuh terganggu, sel-sel otaknya tuh terganggu ya Bu ya. Nah, kemudian gagal metabolisme Bu, pencernaannya ini terganggu, mudah terserang penyakit. Nah, itu termasuk gagal metabolisme, termasuk penyakit diare, penyakit tipes, penyakit kecacingan, dan termasuk perilaku hidup yang kotor itu menyebabkan itu apa Bu? Termasuk penyakit SARS juga itu Bu ya. SARS itu juga termasuk gagal metabolisme juga Bu. Jadi mungkin selama bantuan apa Bu? Bantuan PKH, bantuan BPNT. Nah, kemudian bantuan BPNT itu membeli makanan untuk apa Bu? Untuk gizi anak Bu ya. Apa yang dipenuhi untuk gizi anak itu? Nah, jadi jadi pemenuhan gizi itu Bu terpenuhnya karbohidrat, protein Bu ya, vitamin dan mineral. Salah satu karbohidrat itu nasi, bisa jagung, protein sibiri kan. Kebutuhan gizi itu kan tidak semuanya harus dibeli Bu ya. Kita bisa menanam apa itu namanya, tumbuhan, termasuklah ubi-ubian ya. Kemudian ada sayur ya, misalnya sayur katu atau sayur apa itu kangkung yang bisa ditanam di perkarangan rumah Bu ya. Itu dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi. Tidak semuanya harus dibeli ya Bu ya. Kemudian pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil ini perlu dilakukan Bu, agar gizi anak itu terpenuhi Bu ya. Nah, kemudian termasuk jangan mengolok-olok anak apabila dia dalam kondisi stunting ya Bu ya. Terus rutin selama kehamilan dan perawatan kesehatan kehamilan ini memeriksakan ini Bu ya, kandungan. Nah, itu Bu salah satunya. Nah, jadi itulah Bu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak Ibu sudah mengetahui tentang permasalahan stunting, apa itu pengertian stunting, penyebab dan dampaknya, bagaimana pencegahan dan penanganan